Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan dan mengundang teman saya. Kita sesama aktivis 98. Saya mau menggali dari beliau bagaimana kemarin demo mahasiswa pada tanggal 11 April yang membuat sedikit kekacauan karena adanya aksi anarkis di beberapa tempat. Saya mengundang beliau bagaimana beliau mau menjelaskan sebenarnya kalau demo itu berskala nasional apa yang harus dilakukan mahasiswa sehingga demo tersebut tidak sia-sia dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Beliau adalah aktivis 98 dan ketua bidang politik Dewan Pimpinan Nasional Rebem. Inilah dia bro saya, Simpson Simanjuta. Selamat datang bro. Buka dong masker lu biar kelihatan ganteng ya. Siap. Gimana kabar lu bro? Sehat. Sehat ya bro ya? Bro, kemarin tanggal 11 April itu ada demo. Iya. Demo mahasiswa terkait dengan adanya isu penundaan Pilpres dan perpanjangan masa kepemimpinan seorang presiden. Gua mau nanya sama lu selaku aktivis 98 ya, bagaimana demo yang tanggal 11 April kemarin? Kalau lu ingat ketika demo besar-besaran tahun 98, gimana bro? Ya, jadi saya melihat ini kan kemarin aksi 11 April 2022 ini sebenarnya aksi yang kesekian kali setelah Jokowi berkuasa. Oke. Ada beberapa aksi mahasiswa, beberapa kali mereka termasuk Cipta Kerja, kemudian ini yang terakhir aksi dengan isu yang mereka bawakan adalah menolak perpanjang jabatan atau 3 periode jabatan presiden dan menolak kenaikan harga BBM. Oke. Ini buruk, sangat buruk aksinya ini. Padahal mereka sudah berkali-kali melakukan aksi belakangan ini, terutama di 10 tahun kepemimpinan 2 periode kepemimpinan Jokowi. Secara manajemen buruk. Kemudian isunya juga berantakan, nggak jelas gitu loh. Sebentar, lu teruskan. Kenapa lu bisa mengatakan manajemennya buruk, isunya juga buruk? Ya, manajemennya buruk. Buktinya mereka bisa disusupin, campur aduk di situ. Paling tidak kan yang namanya aksi besar, mereka mengklaim ini aksi nasional ya, seluruh mahasiswa Indonesia itu serentak gitu ya. Secara manajemen harusnya mereka mulai dari tujuan aksi, kemudian isu yang mau dibawakan, kemudian pimpinan aksi juga ya. Sentral pimpinan aksi juga harus jelas. Ini tujuannya nggak jelas. Tadi gembor-gembor katanya mau ke Istana. Nah, kemudian besoknya menjelang hari atau ke DPR. DPR juga sekedar show. Kesannya sekedar show 2-3 jam kemudian pulang. Gitulah. Kemudian kenapa lu bilang ini sekedar show? Sekedar show nggak jelas. Jadi kayak sinetron lu bilang sekedar show. Ya memang sinetron hanya semacam apa? Kayaknya mereka sebatas semacam kewajiban moral mereka turun ke jalan melihat fenomena terkini. Padahal kan dua isu besar yang saya tangkap mereka bawakan yaitu penolakan penundaan jabatan presiden atau presiden 3 periode ya atau penunda jabatan penundaan pemilu. Terus BBM dua-duanya sudah terjawab. Sebelum aksi, jauh sebelum 1 hari sebelum aksi ya, presiden lewat rapat kabinet terbatas ratas itu sudah menegaskan bahwa agenda pemilu tetap dilaksanakan 2024. Artinya nggak ada lagi perbincangan tentang penundaan pemilu. Tapi kan ada menterinya. Jadi kan yang kita tahu kan menteri itu adalah pembantu presiden. Iya. Artinya seorang menteri ketika mengeluarkan statement itu kan pasti ada izin presiden. Kalau bro bilang tadi bahwasanya presiden sudah mengadakan ratas.
terkait dengan pelaksanaan pemilu. Iya. Oke. Tapi ada menteri yang mengatakan bahwasanya ada ceruk untuk penundaan pemilu. Iya. Nah, ini kan yang mungkin mahasiswa mau dengar langsung. Benar nggak Jokowi sudah mengatakan? Nah itu dia. Jadi kan kita nggak tahu apakah Jokowi terus tua atau enggak. Tapi pengakuan menterinya bahwa itu harusnya sebagai seorang menteri yang mengeluarkan wacana ini juga harus dia gentle dong, menunjukkan jati dirinya, dia menjawab publik ini wacananya ini siapa yang menggulirkan gitu. Apakah memang ini presiden restu? Saya kira enggak, kayaknya tidak. Jauh hari juga presiden sudah menegaskan dia nggak ada niat gitu, nggak ada niat untuk 3 periode atau penundaan pemilu. Ini aja menterinya ini aja yang pintar-pintaran ini, pintar-pintar melemparkan seolah-olah atas dasar survei bahwa Jokowi tingkat kepuasan masih tinggi, melihat dia peluang ini bisa ditunda pemilu gitu loh. Dia mulai lobby partai-partai, kemudian dia lobby pengusaha-pengusaha barangkali ya untuk mobilisasi dukungan, memungkinkan pemilu ditunda dengan alasan dampak pandemi, 2 tahun dampak pandemi gitu loh. Nah, ternyata kan ini jadi penolakan secara menyeluruh dari mahasiswa dan masyarakat, terutama mahasiswa. Sayangnya sampai hari ini, ya menteri yang bersangkutan dia nggak menunjukkan dirinya ke publik, mengambil tanggung jawab ini. Kenapa harus presiden dibiarkannya? Itu pun 1 hari sebelum tanggal 11, tanggal 10 tiba-tiba hari Minggu sore ada ratas. Ya kan, untuk menjawab nanti gitu. Itu lebih panjang gua tanya lu. Iya. Yang sekarang kita bahas tentang bagaimana lu bilang tadi manajemen mahasiswa berdemonstrasi tanggal 11 itu buruk. Sangat buruk, bisa disusupin gitu loh. Campur aduk di situ, siapa saja yang datang di situ tanpa mereka bisa kendalikan, sehingga terjadi insiden macam kemarin. Ada insiden pemukulan. Mereka tidak bisa mengidentifikasi mana kawan mana lawan. Kan sudah kelewat ini. Harusnya dengan berkali-kali aksi yang mereka bikin itu harusnya sudah matang dong. Jadi dalam dunia gerakan itu ya ada persiapan. Ya, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ya, setiap yang namanya kegiatan aksi, ya aksi apapun itu selalu tiga ini harus jadi pegangan. Kenapa mereka nggak evaluasi? Waktu Cipta Kerja kemarin juga berantakan. Mereka disusupin, tiba-tiba ada massa di luar mahasiswa, dari STM, dari preman segala macam bikin kekacauan. Harusnya mereka kan bisa mengantisipasi itu jauh hari kalau mereka terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan gitu loh. Nah, kemarin itu sangat berantakan gitu loh. Ya, manajemennya sangat berantakan. Komando aksinya nggak jelas siapa yang pegang komando aksi. Ya, tiba-tiba terjadi insiden seperti yang kita saksikan bersama gitu loh. Dan mereka gagal mengantisipasi itu gitu loh. Orang melihatnya itu kemarin kan peserta aksi yang melakukan pemukulan ya. Dan di mata kita sebetulnya ini kegagalan mereka. Kita dulu 98 ya. Di 98 itu waktu pasca meruntuhkan Soeharto, kemudian kan aksi tetap jalan terus. Di situ kita juga saat Soeharto tumbang kemudian Habibie berkuasa, mahasiswa juga bukan sepaham menganggap Habibie itu bagian dari rezim Orde Baru. Ada yang pro, ada yang mendukung, tapi nggak pernah terjadi pukul-pukulan gitu loh. Nggak pernah, dan itu bukan adatnya kita. Nah, kemarin itu kok sampai terjadi pemukulan gitu. Pemukulan yang padahal itu kita anggap kalangan akademisi juga, kalangan kampus juga, seorang Adi Armando gitu, aktivis media sosial yang itu pemikiran tentang kebangsaannya semua juga orang tahu seperti apa dia. Mereka tidak bisa mengidentifikasi dan mengendalikan lapangan. Alasannya ditunggangi, disusupin segala macam. Kenapa setelah berapa kali aksi ini mereka tidak bisa mengantisipasi? Itu yang sangat kita sayangkan. Gitu. Manajemennya kacau aksi itu kemarin. Campur aduk. Bukan kita nggak sepakat dengan rakyat mendukung kita gitu loh. Aksi mahasiswa itu memang ya harus dapat dukungan dari rakyat. Tapi ini siapa yang datang ini, pelunggang-pelunggang ini? Ya, yang kita tahu selama ini juga bagian dari masalah. Mereka juga punya agenda sendiri, gitu kan? Itu yang sangat kita sayangkan. Nah, gitu ini mungkin gini, kenapa sampai ada penyusupan?
Ini menurut saya karena kan memang situasi politik sekarang ini memanas dengan adanya kenaikan bahan-bahan pokok. Iya, iya. Oke. Kenaikan bahan pokok sehingga membuat bukan hanya mahasiswa yang merasa terusik. Karena kan ibu-ibu mereka di rumah sekarang kesusahan. Iya. Baik kan minyak goreng naik, gas naik. Iya. Dia bicara sama anaknya, mungkin jadi akhirnya jajan anaknya pun jadi terganggu. Iya. Nah ini yang membuat saya lihat ada gelombang bukan hanya mahasiswa, ibu-ibu yang kemarin makan dari teriak-teriak itu, atau bapak-bapak yang merasa ini harus saya ikut juga dalam demo ini. Itu yang saya lihat. Saya bukan membela mahasiswa, saya sama buruh sama-sama 98 ya. Cuman saya lihat ini yang membuat mereka agak sedikit teledor. Karena mungkin ini udah gelombang masyarakat yang tadi sudah lapar. Gimana tuh, Bu? Jadi gini, kalau yang kita baca ya, yang kita analisa dari ya informasi media sosial maupun media mainstream lainnya, memang iya ada ibu-ibu yang gabung di, bukan berangkat dari kegelisahan bahwa BBM naik, harga naik, situasi nasional yang menurut mereka tidak, ya enggak, kita identifikasi kok siapa yang dompleng-dompleng ini tadi. Bahkan beberapa pelaku pemukulan tuh, pelaku kerusuhan yang ditangkap, kita identifikasi malah pendukung salah satu capres salah satu baca pres gitu loh, ya kan. Terus kita mengidentifikasinya juga bekas ormas yang dibubarkan, ini anggota ormas yang dibubarkan, kan begitu. Terus ibu-ibunya ya disinyalir kader-kader partai partai-partai tertentu lah, partai oposisi, ya bisa kita identifikasi kok mereka itu gitu kan. Jadi menyatunya mereka ya didasarin kebencian terhadap Jokowi, bukan karena lapar, bukan karena kepengennya ada perubahan di Indonesia ini sesuai dengan keinginan cita-cita mahasiswa. Enggak. Nah di situ yang sangat disayangkan kawan-kawan mahasiswa ini. Kita itu sebetulnya setiap dalam pergerakan, ya setiap dalam aksi demonstrasi, ya waktu mahasiswa itu sepakat dulu isunya apa, targetnya apa, isunya apa, visi dan misi ASI ini apa. Di situ kita nyatunya. Enggak kemudian bisa kita campur aduk siapapun masuk ke dalam. Enggak, bukan kita mengendikotomikan mana rakyat mana mahasiswa. Enggak gitu juga gitu loh. Kalau hanya disatukan karena kebencian, kemuakan, enggak. Kita dulu benci terhadap Soeharto, ya menginginkan Soeharto itu diganti ya karena kekuasaannya sangat korup, menindas selama 32 tahun, dan rakyat juga merasakan dampak dari penindasan itu. Rakyat juga menginginkan perubahan sehingga rakyat mendukung. Itu pun enggak serta-merta rakyat itu nimbrung, numplak ke tengah jalan ikut bersama mahasiswa, enggak, dukung secara moral ya, dukung secara semangat ya, termasuk memberikan nasi bungkus gitu dulu gitu ya. Kita yakinkan dulu rakyat bahwa ini ada persoalan bangsa yang harus kita perjuangkan, persoalan bangsa yang harus kita perbaiki ya, kita usulkan untuk perbaikin. Yakinkan dulu masyarakat bahwa aksi kita ini sebenarnya untuk perubahan nasib mereka gitu kan. Ini kemarin cuma segelintir kelompok ibu-ibu, segelintir kelompok ormas yang selama ini memang bikin kekacauan di Republik ini yang nimbrung dompleng ke aksi mahasiswa. Jadi sangat disayangkan mahasiswa sedemikian cairnya kemarin, terbuka, cair ya, sehingga dengan sedemikian gampangnya didompleng oleh gerakan-gerakan perusuh. Ya targetnya kekacauan kok kemarin. Targetnya bikin kacau. Nah, gimana pendapat lo? Apa mungkin dari tiap-tiap kampus itu punya agenda masing-masing? Nggak seperti 98 kan? 98 tuh semua satu agenda untuk menjatuhkan Soeharto. Nah, kalau ini apa mungkin? Nah, itu dari tiap kampus itu beda. Harusnya ya nggak bisa serta-merta aksi secara nasional besar-besaran dilakukan serta-merta jadi matang. Enggak, dia itu juga harus masing-masing harus melakukan pemanasan, test case gitu ya. Kita bilang dulu senam-senam revolusi. Masing-masing kampus atau simpul-simpul mematangkan dulu ini menjadi kegelisahan kita bersama. Apa yang menjadi persoalan bangsa? Itu yang harus dimatengin dulu, kemudian action, kemudian bergulir dia membesar
Ya, nggak bisa masing-masing kampus, masing-masing daerah, ya, masing-masing kelompok kelompok mahasiswa, organisasi mahasiswa bawa isu masing-masing, nggak bisa. Mateng dulu baru makanya aku bilang persiapan dulu ya, perencanaan, persiapan secara matang, kemudian action, kemudian setelah itu nggak boleh serta merta bubar begitu saja. Evaluasi kekurangan kita di mana, kemudian kedepannya apa yang perlu kita perbaiki, baru persiapan lagi untuk aksi berikutnya. Gitu. Nggak bisa, nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada sebuah rejim yang tumbang ya berganti atau lengser hanya serta merta satu hari saja Koordinasi. aksi melakukan aksi besar-besaran kayak yang kemarin klaimnya aja di medsos lolos suara nasional bakal ada aksi mahasiswa besar-besaran yang di backup segelintir doang kok kemarin itu, dan itu juga carut marut kita lihat itu yang kita lihat. Nah 98 dulu itu juga tidak serta merta itu prosesnya mulai tahun dari 80-an. Senior-senior kita 80-an juga sudah lebih dahulu melakukan aksi-aksi perlawanan sehingga ini bergulir terus di 90-an juga senior-senior kita mulai tahun 93 sudah melakukan perlawanan, terus 95, 97, kemudian matangnya 98. Di 95 pun kita sudah sampai pada kesadaran bahwa pada waktu itu difungsi ABRI adalah menjadi salah satu persoalan utama yang harus kita difungsi ABRI 5 paket undang-undang politik ya, kemudian difungsi ABRI 5 paket undang-undang politik. Nah kemudian jatuhkan lengserkan rezim Soeharto karena ini persoalan pokok gitu loh, dan seluruh Indonesia setelah kita analisa, kita kaji bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, kita sudah sampai kesimpulan ini pada akar persoalan demokrasi Indonesia saat itu dia sebagai simbolnya dari persoalan bangsa yang harus diselesaikan gitu. Jadi nggak berat 98 semua ujuk-ujuk aksi besar-besaran 20 Mei Soeharto tumbang, nggak gitu. Dia proses yang itu terjadi bertahun-tahun ya, dari generasi-generasi ya, dan semakin matang di 90-an dan didukung oleh situasi nasional pada saat itu yang Indonesia mengalami krisis ekonomi, dampak dari krisis global. Jadi situasi saat itu memang mendukung, dan Soeharto mau tidak mau dia harus mundur dari kekuasaan itu. Nah itu kan pertama itu dampak dari perang Rusia dengan NATO lah ya. Ukraina itu kan topengnya NATO ya, bonekanya NATO. Jadi Amerika NATO saling mereka mengunci secara ekonomi, dampaknya BBM naik ya seluruh dunia, dan mau nggak mau karena pertama mengikuti harga internasional kemudian naik lah itu, kemudian juga berdampak terhadap juga kebutuhan pokok segala macam ya, itu juga naik ya. Tapi bukan hanya pertama bro, solar sampai ngantri loh. Iya. Truk. Iya, itu dia kan memang ya. Itu persoalan yang harus diatasin oleh Pertamina juga. Makanya Presiden juga sempat kesal juga mendengar informasi situasinya seperti kejadian di lapangan begitu. Sampai harus ngantri-ngantri gitu. Pertalite katanya harganya bahkan turun 200 perak, tapi agak susah orang karena harus ngantri gitu kan. Itu juga persoalan teknis lah yang harus diatasi. Tapi pada dasarnya terjawab gitu loh. Problem hari ini terjawab. Nggak separah dan nggak sekrisis pada zaman 98. Nah ini kan waktu itu kalau 98 kita bro, itu belum ada handphone seperti sekarang. Iya. Oke. Iya. Kalau nggak salah saya masih dulu MPS itu. Belum ada kayak sekarang model kayak kita pakai sekarang. Iya. Nah, kemarin katanya kenapa dugaan ini kenapa mereka tercerai-berai, ada penyusup, katanya diretas itu WhatsApp-nya ketua BMC. Kalau itu kurang tahu, tapi kan sudah dibantah juga, nggak ada benar retas meretas, tapi bahwa itu bagian dari retas meretas ya, bahwa ada kejadian retas meretas itu ya
Iya, aku pikir namanya kita melawan kekuasaan, sah saja kekuasaan melakukan strategi melemahkan kekuasaan gitu loh, Ini saya melemahkan kaitkan dengan kata perlawanan. Bro tadi. Kalau dulu kan artinya kita satu koordinasi Iya, iya. antar ketua badan eksekutifnya ketemu Iya. menyatukan visi. Nah, kalau dulu di zaman tahun 98 praktis itu yang melakukan perlawanan ya di luar di luar organisasi organisasi kemahasiswaan di kampus ekstra kampus yang melakukan mobilisasi pergerakan. Tapi pada akhirnya memang organ formal kampus itu semacam dulu kan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi itu pada akhirnya ikut dulu kan. Kalau di Jakarta itu FKSMJ dulu, Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta. Tapi di daerah itu praktis mendapat semacam informasi akan ada aksi besar-besaran ya tanggal 20 Mei, mengingat tanggal 20 Mei itu adalah kebangkitan nasional. Nah, waktu itu masing-masing sudah matengin gitu. Nah, macam di Medan sendiri kita ada 2 kelompok itu waktu itu. Ada kelompok kami kumpul di daerah 11 kampus ya, kelompok 11 kampus di daerah Sibolangit, dan ada kelompok yang lain ketemunya di Teladan. Jadi tanggal kalau tidak salah itu tanggal 17 ya tadi, tanggal 17 itu tanggal 18 kemudian kumpul lagi di Unika Santo Thomas di kampus aku, di kampus saya. Santo Thomas ini 2 kelompok kemudian berkumpul dan kami matangkan lagi aksi itu, informasi itu, kevalidan informasi itu bahwa akan turun tanggal 20 Mei. Kemudian jadilah dimatengin pada tanggal 19 Mei itu untuk persiapan aksi tanggal 20. Kemudian tuh jadilah tanggal 20 Mei itu aksi besar-besaran seluruh Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada agenda yang masing-masing, walaupun masing-masing daerah itu melakukan aksi, nggak ada aksi-aksi daerah yang ini, nggak. Tuntutannya tuh reformasi tunggal, lengserkan Soeharto, reformasi total. Gitu. Nggak ada campur aduk lagi isu. Tapi bahwa kemudian setelah Soeharto lengser, Habibie berkuasa, kekuasaan ini bergulir terus, perlawanan itu bagian dari baru yang belum tuntas, kita tetap melawan waktu itu. Makanya pada akhirnya atas desakan kita sidang istimewa mengagendakan pemilu dipercepat. Pemilu dipercepat, diagendakan tahun 99. Kita tetap melawan itu. Ya, bahkan sampai Mega berkuasa juga banyak persoalan. Nah, di sini memang masing-masing kelompok kemudian bawa isu masing-masing. Masing-masing daerah bikin main isu-isu kedaerahannya, macam Sumatera Utara dulu kita tutup Indorayon, terus bebaskan tanah rakyat yang kita tuduh dulu diambil oleh PTPN gitu kan. Itu masing-masing daerah tetap. Ya, tapi isu nasionalnya waktu itu memang itu pun terpecah waktu itu, memang di tingkat nasional ada Mahkamah Rakyat, ya isu Mahkamah Rakyat, ada isu apa lagi satu lagi itu dia. Tapi pada saat-saat tertentu memang pasca reformasi kita tetap melakukan perlawanan karena menurut kita akar persoalan yang menjadi cita-cita reformasi belum tuntas, gitu dia. Jadi Bro lihat berarti semua ini tidak ada koordinasi antar kampus gitu. Artinya sehingga kemarin tuh ada aksi pukul memukul sehingga ini tidak terkoordinir. Saya melihatnya ini tidak dipersiapkan secara matang ya. Saya sebagai orang lapangan ya, saya pengalaman di lapangan ketika aksi-aksi perlawanan demonstrasi mahasiswa itu tidak, saya mencurigai mereka cuma rapat lewat grup WhatsApp itu, mematangkan bahwa agenda utama kita ini adalah persoalan bangsa ini sekarang ini yang harus kita hantam. Gitu. Itu dimatengin dulu, baru kemudian manajemen aksi lah menyepakati siapa jenderal lapangannya siapa, koordinator lapangannya siapa, kemudian kurirnya siapa, tim negosiatornya siapa, kontra intelijennya, ya kan. Kemudian siapa satgas lapangannya yang mengantisipasi penyusupan atau kekacauan, mengidentifikasi gejolak di lapangan, kemudian yang bisa mengkomunikasikan situasi lapangan dengan pimpinan aksi gitu loh. Ya, dan itu harus memang dipersiapkan matang. Kali ini saya
bukan saya mengecilkan, tapi saya sebagai orang lapangan insting saya menangkap jangan-jangan orang ini cuma rapat di grup WhatsApp, nah gitulah. Makanya sedemikian cair, lemah, ya. Kalau tadi memang misalnya rejim yang dihadapin sekeras rejim Orde Baru sekaligus saja ini Selesai ya. habis selesai nih pecah ya tercerah berai gitu. Jadi kayak pecahan botol gitu. Iya. Kan? Gitu. Bukan saya merendahkan, tapi ya begitu yang saya tangkap di lapangan kemarin. Untuk tujuan aksi saja mereka pelintar-pelintur. Sebentar di istana, atau udah ke DPR, dan DPR juga ya sambil orasi-orasi begitu. Jam 2, jam 4 udah mundur, pulang udah gitu loh. Selfie doang. Jadi mungkin ya bisa dimaklumin ya. 2 tahun dampak pandemi, terus kuliah lewat daring, lama nggak ketemu, ya lama nggak ini, ya kemudian kemarin ada kesempatan momen untuk kumpul-kumpul, ya selfie lah paling nggak, paling tidak sekedar foto-foto, kemudian story bahan story di medsos lah gitu. Itu saya melihatnya begitu ya. Begitu sekilas saya melihatnya ya. Jadi nggak ada kematangan ya? Nggak matang. Nggak ada dari awal ya? Iya. Kita melihat 2 isu yang mereka bawakan, isu utama itu aja sebenarnya blunder ya. Ya dia bilang apa? Presiden sudah menjawab kok. Ya kan? Presiden sudah menjawab tidak ada perpanjangan masa jabatan, tidak ada penundaan pemilu, dan tidak ada agenda perubahan undang-undang politik, undang pemilu, memperbolehkan presiden 3 periode, nggak ada. Bahwa kemudian nanti di DPR yang mencoba mentaati itu, ya kita lihat aja nanti DPR itu beberapa partai sudah membantah itu. Ketua DPR sendiri Bu Puan Marani sudah mengatakan nggak ada agenda DPR untuk revisi undang-undang Dasar 45 ya. Nggak ada revisi untuk menambah jabatan presiden gitu loh. Jadi sudah terjawab isu mereka. Kemudian BBM sudah terjawab. Apalagi gitu loh. Apalagi yang mau mereka gaungkan, mau mereka keluarkan gitu kan. Itu dia. Jadi kurang tepat lah gitu kalau saya melihat masih mereka berkutat di 2 isu itu, ngotot di 2 isu itu justru mereka akan jadi bahan tertawaan oleh rakyat. Gak ada artinya gerakan mahasiswa kalau nggak secara moral didukung oleh rakyat. Minimal rakyat itu simpati dengan mereka. Ini nggak simpati, malah dianggap jadi pengganggu gitu loh. Iya kan? Gitu. Kita juga melihat ini. Kayak kemarin ternyata ada sebagian kampus juga tempat saya ngajar ya. Saya nggak usah bilang itu termasuk kampus yang sangat ini. Sangat ada beberapa kampus yang tegas ya, terang-terangan mereka bilang tidak ikut di aksi 11 karena kampus tempat saya ngajar tuh sangat diperhitungkan kalau dia turun ini ke lapangan kan gitu. Mereka nggak ikut kemarin tuh. Artinya kan memang ini seperti kata Bro bilang itu nggak dimatangkan gitu. BEM seluruh Indonesia juga terpecah-pecah mereka kan. Ada BEM Nusantara, ada BEM SI, terus BEM Nusantara juga terpecah. Nggak jelas juga ini orang ini. Belum berkuasa saja udah terpecah-pecah gitu. Nggak ngerti apa targetnya sehingga mereka terpecah-pecah. Ya. Nah, kemudian seperti yang kita baca di publik, kan selama ini penggagasnya seolah-olah ini adik-adik mahasiswa BEM dari UI. Ya sangat keterlaluan juga mereka pada tanggal 11 kemarin kalau sampai nggak turun ke jalan. Ya kan, padahal mereka yang keluar menggagasin seolah-olah mereka yang ada tapi mereka nggak full kayaknya. Iya. Banyak kampus-kampus itu nggak full. Hanya berapa hari yang tadi malam saya baca di medsos mereka udah keluarkan statement mau bikin aksi lanjutan. Iya kan lucu, tanggal 11 aja nggak turun, nggak maksimal. Ini mau ancam lagi tanggal 18 mau turunkan massa, mau turun ke jalan lagi melakukan perlawanan, penolakan masa jabatan presiden. Apalagi sih, presiden sudah jawab, partai-partai sudah jawab, ketua DPR sudah jawab, apalagi nggak ngerti. Apa mungkin gini? Saya ingat tahun 2005 waktu saya demo di istana terkait kenaikan waktu itu BBM. Saya dengan kita waktu itu dari organisasi ojek
Saya Iya. waktu itu membawa Iya. tukang ojek. Iya. Ada saya bawa sekitar 500 sampai 700 Iya. tukang ojek. Nah, waktu itu bareng sama Budiman Iya. Sujatmiko pada saat itu. Ya, ke Jumhur Iya. sebagai ini ya kemarin tuh ya. Jadi artinya kita mengagendakan waktu itu meminta kepada SBY untuk menurunkan Abu Rizal Bakri. Waktu itu Abu Rizal Bakri Menko Equin. Iya. Akhirnya diganti jadi Menko Kesra. Iya. Kan begitu. Iya. Apa itu maksudnya? Mereka mau demo di tanggal 18 untuk mengganti beberapa menteri yang mengatakan bahwasanya iya langsung mendukung saja ini. mereka desak ke presiden minta iya langsung saja isunya langsung mentoh aja. Karena gitu kalau loh. ke presiden nggak biasanya katanya nih ya, Iya. kalau tidak dengan tekanan massa itu tidak tidak akan Iya, diterima. makanya aku bilang jangan lagi mereka berkoar-koar berkutat di aksi penundaan pemilu dan penambahan jabatan presiden. Langsung saja desak presiden ya mencopot menterinya yang telah bikin kegaduhan gitu loh. Ini yang saya dengar tadi malam itu mereka mengatakan bahwa kami tetap mengawal agenda yang dicurigain kemungkinan penundaan pemilu tetap dilaksanakan penundaan pemilu atau penambahan tiga periode jabatan presiden gitu. Lucu kalau memang targetnya mau supaya sumber kegaduhannya itu di kabinetnya Jokowi Maruf Amin itu ditendang ya, dicopot ya, atau sebagai bentuk pertanggungjawabannya dipaksa mundur ya langsung saja itu gitu loh. Jangan lagi muter-muter kemana-mana aksinya, nggak jelas juga ya kan. Kalau itu targetnya silakan sah-sah aja itu ya. Jadi ya memang yang jadi catatan kita, memang saya pribadi dan kita juga nggak boleh alergi terhadap yang namanya gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu tetap harus ada sebagai kontrol kekuasaan ya. Tanpa itu barangkali nanti kekuasaan bisa jadi keblinger, lari dari rel visi dan misi kekuasaannya, sehingga makanya perlulah sosial kontrol dari mahasiswa yang menurut kita adalah kelompok masyarakat yang tidak punya kepentingan. Itu sangat perlu sebetulnya. Tapi membaca gerakan mahasiswa ini kita tetap berangkat dari isu yang mereka bawakan. Sejauh mana isu ini masuk akal atau enggak, terus ini pesanan atau bagaimana ya kan, ini murni kegelisahan dari mahasiswa terhadap kondisi saat ini ya, kita ketahuannya dari aksinya itu isu yang mereka apa mungkin mahasiswa bisa disusupi? Mereka kaum intelektual dan gimana pun orang tua mereka pun mereka melakukan demo itu saya yakin juga karena mereka mendengar dari orang tua yang begitu susahnya ekonomi sekarang ya. Ini menurut saya ya. Nanti Bro jawab. Kalau menurut saya memang tidak murni mereka menyuarakan, tapi kalau pandangan saya ya, harusnya mahasiswa itu selaku orang-orang intelektual ya nggak boleh disusupi dong. Kalau dia bicara tentang misalnya sekarang sudah makin meroketnya harga bahan pokok, ya itu diapakan kepada pemerintah, kan begitu Bro. Jadi kenapa Bro bilang bahwasanya ada penyusupan? Ya kalau mereka kalau gerakan mahasiswa itu memang berangkat dari kegelisahan rakyat, ya katakan semacam kegelisahan kita ini terkait dengan meroketnya harga kebutuhan pokok. Mari kita ulas apa persoalannya ini gitu loh. Kita ulas, kita kaji ya, sehingga sampailah kesimpulan bahwa persoalan pokok dari keterpurukan ekonomi ini itu apa. Katakan misalnya kelangkaan minyak goreng adalah akibat kartel ya, penguasaan oleh beberapa pihak di sektor CPO, sawit, minyak goreng segala macam ya. Kemudian sampailah kesimpulan apa yang perlu disikapin di situ gitu loh. Nah, kemudian begitu juga persoalan kebutuhan rakyat yang lain gitu loh.
Nah, jadi jelas tujuan aksinya, kemudian isunya itu jelas apa. Padahal tujuan mereka juga jangan-jangan nggak sama dengan tujuan dari gerakan mahasiswa itu. Mereka bergabung di situ hanya berangkat dari eh, kebencian terhadap Jokowi. Mereka disatukan itu. Nah, padahal kalau kawan-kawan gerakan mahasiswa ini bahwa mereka mengkritik, mendemo pemerintah itu iya, tapi saya juga nggak bisa menyimpulkan bahwa mereka itu bagian dari kebencian terhadap Jokowi. Tidak. Ada kebijakan yang perlu mereka kritisi, ya, gitu. Lewat demonstrasi, maka itu mereka melakukan demonstrasi turun ke jalan. Tapi sayangnya mereka tidak bisa mengisolir diri dari pendompleng-pendompleng yang itu targetnya justru mau melengsarkan Jokowi. Berangkat dari kebencian mereka terhadap Jokowi, kemudian cita-cita melengsarkan Jokowi. Yang itu juga jangan-jangan mereka punya agenda lain, agenda besar di situ. Kekacauan Republik ini, kemudian agenda ideologi-ideologi lain yang mereka bonceng, mendompleng di gerakan mahasiswa. Kita membacanya di situ, dan sebagai kaum intelektual ya, mahasiswa ini harus tajam ya mengkaji itu. Ya, jangan lupa persoalan bangsa selain korupsi ya. Selain korupsi tapi ideologi ya, intoleransime ya, kemudian ideologi transnasional itu juga akar persoalan bangsa ini ya. Jadi gini, analoginya begini. Kalau korupsi menjadi penyakit bangsa ini ya, sebanyak-banyaknya orang korupsi tidak diberantas, paling-paling negara bangkrut dan bisa ngutang lagi. Itu sejelek-jeleknya. Oke. Ya, tapi kalau agenda-agenda ideologi transnasional ini katakan semacam ya komunisme atau khilafah, bubar negara ini. Ya kan? Tapi kalau oleh korupsi, seburuk-buruknya korupsi, nggak akan bubar negara ini, bisa utang. Gitu loh. Walaupun kita tidak sepakat yang namanya korupsi. Jadi lebih bahaya sebetulnya ini menjadi problem bangsa ini, dan kita mensinyalir ini sudah mendompleng gerakan mahasiswa. Terang-terangan kan di medsos itu bahwa di tengah-tengah aksi mahasiswa kemarin ada segelintir orang yang berpidato, mengeluarkan statement lewat media. Ya, persoalan bangsa ini hanya bisa keluar lewat gitu loh. Wah, parah. Mereka menyusup. Sudah sangat keterlaluan kawan-kawan, bisa di kecolongan di situ. Tiba-tiba ada kelompok lain yang mengklaim itu bagian dari aksi mereka, dan seolah-olah mereka menawarkan solusi penyelesaian kasus bangsa ini. Bahaya itu. Gitu loh. Dan itulah musuh terbesar bangsa ini saat ini. Ya, lebih ngeri dari terorisme ini, isu desintegrasi ini, ya, terorisme ini, ya, ini lebih bahaya. Ini musuh yang lebih bahaya daripada isu-isu lain. Negara bisa bubar. Apa artinya kita bernegara, berbangsa ini kalau negara NKRI ini bubar? Ya, mereka menawarkan solusi lewat ideologi yang mereka usung sebagai jalan keluar dari kesulitan bangsa ini. Dan mereka terang-terangan itu di tengah-tengah masa mereka lontarkan ke publik, itu adalah bagian solusi. Bahaya, sangat berbahaya sekali, dan harusnya adik-adik mahasiswa ya mencermati fenomena itu yang kemarin itu, mereka harus gelisah ya, mengevaluasi diri, dan mereka harus memperbaikilah serapi mungkin kalau mereka tetap harus melanjutkan agenda demonstrasi ke jalan. Tujuannya harus jelas, manajemen aksinya harus rapi ya, terus isunya juga harus tegas, isu yang mereka bawakan apa. Janganlah sampai gerakan mahasiswa ini macam lubang sampah, menggotong segala isu, nimbrung di dalamnya, nggak fokus, nggak ada artinya, jadi bahan tertawan dan nggak menunjukkan intelektualitas. Sayang banget energi terbuang-buang begitu itu. Gitu. Oh, luar biasa ya. Bro, gua nih, ini dibahasnya semua bagaimana kalau adik-adik mahasiswa itu mau mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran. Beliau menceritakan bagaimana harusnya dilakukan, karena beliau adalah pelaku sejarah
dalam menumbangkan rejim Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto. Ya, jadi bagi mahasiswa yang mau berdemonstrasi, ya dengar, mungkin boleh diundang beliau bagaimana untuk mengkoordinir aksi massa besar, ya, supaya apa yang mahasiswa agendakan untuk perbaikan ekonomi, untuk perbaikan bangsa dan negara ke depan, ya, tidak bisa disusupin oleh segelintir orang yang mengatasnamakan bahwasanya aksi demo itu mereka sepakat gitu loh. Bahkan kemarin ada yang mengapakan ideologi ya. Iya, jadi kan seolah-olah kita menangkapnya itu bagian dari mereka. Padahal kan jangan-jangan apa namanya, agenda mereka nggak sama sebetulnya. Gitu, tujuannya nggak sama gitu loh. Sangat disayangkan bisa didompleng sama kelompok yang mempunyai ideologi yang itu ideologi bertentangan dengan ideologi kebangsaan kita. Ya jelas itu adalah apa namanya, sepanjang kekuasaan di rezim apapun yang namanya gerakan mahasiswa sebagai sosial kontrol, ya memang harus ada yang setiap saat mengkritisin kekuasaan, itu harus ada sepanjang memang yang mereka kritisin itu logis. Ya kalau dibilang kasih solusi, bukan memang tugasnya mahasiswa cuma mengkritik, ya solusinya bukan di mereka, ya di kekuasaan solusi, ya kekuasaan bukan di mereka gitu. Cuma yang mereka kritisi itu diterima akal nggak gitu, memang persoalan yang konkret terkini nggak itu yang menjadi persoalan bangsa gitu loh. Iya kan, dan itu harus diulas secara matang gitu loh, diperdebatkan, dikaji secara matang, sehingga semua menyadari bahwa persoalan keremutan bangsa ini adalah ini, dan ini harus diiniin gitu loh. Ini yang mau dihantam, ini persoalan prinsipnya adalah ini. Jangan lagi berulang-ulang buradul gitu loh. Tahu-tahu peserta aksi dari mahasiswa sudah pulang, ada lagi mendompleng mahasiswa yang lain, apa kelompok yang lain mengacaukan situasi yang kemudian buntutnya rusuh, ujung-ujungnya rusuh, lagi-lagi mahasiswa membantai itu bukan bagian dari kami gitu. Padahal mereka ada di tengah-tengah gerakan mahasiswa itu, ada di tengah-tengah massa itu. Bagaimana mereka mau membantai itu bahwa itu bukan bagian dari mereka? Faktanya mereka ada di tengah-tengah aksi itu kok. Situ yang sangat kita sayangkan di situ. Luar biasa ya. Iya. Ini masukan dari bro saya aktivis 98 ya, ketua bidang hukum Bidang politik. Bidang politik ya. Iya. Jadi bro, kita dibatasi sama produser. Siap. Jadi gua mau gali sama lu lagi nanti kalau ada aksi. Gua baru dengar dari lu tadi, lu bilang tanggal 18-nya ada. Iya, tanggal 18 mereka sudah, kan? Iya, mereka sudah umumkan lewat media sosial. Nah, mereka sudah publis. Kita evaluasi lagi. Siap, boleh. Kalau tanggal 18 itu sebenarnya itu sesuai nggak dengan seperti apa yang lu bilang itu? Iya kan? Iya. Harusnya kalau mereka dengar nanti di podcast kita ini, harusnya tidak kecolongan lagi bro ya. Jangan sampai kecolongan lah. Jangan sampai kecolongan. Luar biasa. Memalukan. Di akhir sesi kita bagikan quote seperti yang disampaikan oleh bro saya Simpson Simanjuntak. Ya, itu terkait bagaimana kalau kita melakukan aksi besar-besaran itu harus dimatangkan, ya, supaya tidak kecolongan. Ya, kalau nggak nanti berantakan seperti kemarin ada pemukulan terhadap aktivis media sosial ya. Dia bilang gini, berhati-hati di saat awal, bertindak dan waspada merupakan kunci menuju keberhasilan. Jadi ketika Anda mematangkan demo Anda di awal, ya, berkoordinasi antar BEM kampus, seperti kata bro saya Simpson, maka akhir dari demo itu adalah keberhasilan apa yang Anda suarakan. Begitu bro ya? Iya dong, harus. Jadi tidak sia-sia gitu ya? Iya, tidak sia-sia buang energi gitu kan. Ngapain kalau untuk ada aksi kalau untuk gaya-gayaan doang, nggak target, nggak tercapai, nggak usah lah. Oke, ya, jadi itu aja yang kami sampaikan pada hari ini. Ya, jangan lupa para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa di subscribe, di share dan di like ya.
kirimkan teman-teman Anda supaya Anda semakin mengerti tentang politik dan hukum di Indonesia nih. Ya, tetap buat bro juga jaga kesehatan Siap. supaya kita masih bisa ini lagi di setelah mereka demo lagi nih. Kita lihat lagi seperti kata bro udah sesuai nggak gitu. Mudah-mudahan semakin lebih bertanggung jawab mereka setiap aksi langkah-langkah demonstrasi yang mereka lakukan. Thank you bro. Thank you.